Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ceks, kembali lagi di channel Cendek Yasiro. Masya Allah, Alhamdulillah. Kali ini kita udah masuk ke part 5 kisah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Nah, bagi teman-teman yang belum dengerin part-part sebelumnya, disarankan untuk dengerin dulu ya, baru dengerin yang part 5 biar lebih paham ceritanya, kisahnya secara kompleks. Oke, kalau gitu langsung aja check it out. Di masa-masa sulit pemboikotan, Khadijah berusaha membagikan apa saja yang ia punya kepada kaum muslimin yang tertindas dan kelaparan. Semua kekayaannya terkuras habis selama 3 tahun selama masa pemboikotan tersebut. Setelah masa sulit itu berakhir, Khadijah pun jatuh sakit, yaitu hanya selang beberapa hari meninggalnya Abu Thalib, kemudian disusul dengan Khadijah yang sakit selama 3 hari berturut-turut beberapa waktu setelah pemboikotan antara Muslim dan Quraisy. Di dalam pembaringannya, ia menyebutkan segala nama baik sang suami, Rasulullah, dengan menyebut syahadat kekasih dari kekasihnya pergi, meninggalkan sang utusan terakhir. Dan tidak lama setelah peristiwa pemboikotan, dalam usia 65 tahun, Khadijah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa setelah Khadijah jatuh sakit. Nabi SAW menguburkan tubuh Khadijah di pemakaman Al-Ma'lah. Kita ingat kembali ya teman-teman, Khadijah yang lahir pada 555 sebelum Masehi berpulang pada 11 Ramadan tahun ketiga sebelum Hijriah. Momen tersebut kira-kira sama dengan 22 November 619 setelah Masehi. Menjelang wafat, Khadijah kembali menegaskan kesetiaan kepada Rasulullah SAW dan kebenaran atas wahyu Allah Subhanahu wa taala. Khadijah dikisahkan meninggal di pangkuan Rasulullah SAW. Dari hari ke hari, wajah Khadijah radhiyallahu anha semakin pucat dan gemetar. Rasulullah amat terharu. Pada saat seperti ini, istrinya itu tetap berusaha menguatkan dirinya. Khadijah tanpa ragu sedikit pun ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan oleh suaminya. Khadijah dengan kasih sayang mengabdikan seluruh hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu dengan setia menemani dan menyembuhkan luka Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan, ketika Khadijah sakit menjelang ajal, beliau berkata kepada Rasulullah SAW, "Aku memohon maaf kepadamu ya Rasulullah, kalau aku sebagai istrimu belum berbakti kepadamu." Rasulullah menjawab, "Jauh dari itu ya Khadijah, engkau telah mendukung dakwah Islam sepenuhnya." Rasulullah tertunduk di samping pusara Khadijah radhiyallahu anha. Air mata beliau mengalir tanpa tertahan. Keluarga dan para sahabat merasakan betul kesedihan Rasulullah SAW dan berusaha menghibur Rasulullah SAW. Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha wafat 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Saat itu beliau berusia 65 tahun. Rasulullah SAW sendiri yang turun memakamkan jenazah sang istri tercinta. Dengan tangannya yang mulia, beliau memasukkan jenazahnya ke kuburnya. Wafatnya Ummul Mukminin Khadijah sangat berdekatan waktunya dengan wafatnya Abu Thalib. Rasulullah benar-benar merasa sedih dengan wafatnya 2 orang yang beliau cintai ini, 2 orang penolong dakwahnya. Ditambah lagi, sang paman wafat dalam keadaan berada di atas agama nenek moyangnya. Karena begitu sedihnya Rasulullah, tahun ini pun dinamakan tahun kesedihan. Tahun itu disebut tahun duka cita atau Amul Huzn karena Abu Thalib dan Khadijah, paman dan istri tercinta Rasulullah SAW, pergi menuju sang pencipta. Ini terjadi 10 tahun setelah Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul atau 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Dengan penuh kesedihan, Rasulullah menggoreskan 4 buah garis ke tanah dengan cabang pohon kurma. "Tahukah kalian apa arti 4 garis ini?" tanya Rasulullah. "Rasulullah pasti tahu yang sebenarnya," jawab para sahabat.
4 garis ini menggambarkan 4 wanita ahli surga yang paling mulia. Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, istri Fir'aun putri Muzahim, Asyiyah, dan Maryam putri Imran. Semoga Allah meridai mereka. Khadijah memang telah mengorbankan semuanya, kekayaannya, kebangsawanannya, dan kemuliaannya dalam mendukung dakwah Nabi Muhammad. Khadijah adalah orang yang mula-mula masuk Islam. Dia pula yang pertama kali diajari sholat dan wudhu oleh Nabi Muhammad SAW. Detik-detik saat Khadijah merasa ajalnya semakin dekat, wanita mulia itu memanggil Fatimah Az-Zahra dan berbisik, "Fatimah putriku, aku yakin ajalku segera tiba. Yang kutakutkan adalah siksa kubur. Tolong mintakan kepada ayahmu. Aku malu dan takut memintanya sendiri, agar beliau memberikan sorbannya yang biasa untuk menerima wahyu, agar dijadikan kain kafanku." Mendengar itu Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Khadijah, Allah menitipkan salam kepadamu dan telah dipersiapkan tempatmu di surga." Ummul Mukminin Khadijah pun menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan suami tercinta Rasulullah SAW. Khadijah pun di dekat Nabi Muhammad dengan perasaan pilu dan sedih yang teramat sangat. Melihat air mata Rasulullah turun, ikut menangis pula semua orang yang ada di situ. Saat itu, malaikat Jibril turun dari langit dengan mengucap salam dan membawa 5 kain kafan. Rasulullah menjawab salam Jibril dan kemudian bertanya, "Untuk siapa sajakah kain kafan itu, wahai Jibril?" "Kain kafan ini untuk Khadijah, untuk engkau ya Rasulullah, untuk Fatimah, Ali dan Hasan," jawab Jibril. Kemudian Jibril berhenti berkata dan menangis. Rasulullah pun lantas bertanya, "Kenapa ya Jibril?" "Cucumu yang satu, Husain, putra Sayyidina Ali, tidak memiliki kain kafan. Dia akan dibantai dan tergeletak tanpa kafan dan tidak dimandikan," sahut Jibril. Rasulullah SAW berkata di dekat jasad Khadijah, "Wahai Khadijah, istriku sayang, demi Allah, aku takkan pernah mendapatkan istri sepertimu. Pengabdianmu kepada Islam dan diriku sungguh luar biasa. Allah Maha mengetahui semua amalanmu. Semua hartamu kau hibahkan untuk Islam. Kaum muslimin pun ikut menikmatinya. Semua pakaian kaum muslimin dan pakaianku ini juga darimu. Namun begitu, mengapa permohonan terakhirmu kepadaku hanyalah selembar sorban?" Rasulullah semakin sedih mengenang istrinya semasa hidup. Pengorbanan Khadijah sungguh tidak ada duanya. Itulah yang menyebabkan Rasulullah sulit melupakan istri pertamanya itu. Bahkan dikisahkan, saking cintanya Rasulullah SAW pada Khadijah, Aisyah pernah merasa cemburu. Dari penuturan Aisyah, Nabi selalu menyebut nama Khadijah setiap hari sebelum keluar rumah. Aisyah yang cemburu mengatakan, "Bukankah ia hanya seorang yang tua bangka? Sungguh Allah telah memberimu ganti yang baik," kata Aisyah. Saat itu diriwayatkan pula Nabi sangat marah mendengar perkataan Aisyah itu, sampai rambutnya bergetar. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Belum pernah aku cemburu kepada istri-istri Nabi lainnya kecuali kepada Khadijah, padahal aku belum pernah bertemu dengannya." Ia melanjutkan, setiap kali Rasulullah menyembelih seekor kambing, beliau berkata, "Kirimkanlah daging ini kepada teman-teman Khadijah." Pada suatu hari aku membuat beliau marah. Aku berkata, "Khadijah." Rasulullah SAW berkata, "Sesungguhnya aku telah dianugerahi rasa cinta kepadanya." Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi berkata, ini adalah isyarat bahwasanya mencintai Khadijah adalah kemuliaan. Jika kita perhatikan, hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah tentang kesalahan beliau sendiri, namun beliau tetap sampaikan apa adanya. Ini menunjukkan bagaimana insafnya beliau. Aisyah menyatakan bahwa ia tidak pernah punya rasa cemburu pada wanita selain Khadijah. Padahal Aisyah belum pernah melihat Khadijah. Cemburunya dikarenakan Nabi SAW selalu menyebut-nyebut Khadijah. Terkadang kala beliau menyembelih kambing, beliau memotong-motongnya lalu beliau kirim kepada sahabat-sahabat Khadijah. Aisyah radhiyallahu anha pun pernah berkata kepada Nabi SAW, "Seakan-akan di dunia ini tidak ada wanita lain selain Khadijah." Nabi SAW menjawab, "Khadijah itu begini dan begitu, dan aku mendapatkan anak darinya." Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat Ahmad pada musnadnya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan begini dan begitu adalah sabda beliau, "Ia beriman kepadaku ketika semua orang kufur. Ia membenarkan aku ketika semua orang mendustakanku. Ia melapangkan aku dengan hartanya ketika semua orang mengharamkan atau menghalangi aku. Dan Allah memberiku rezeki berupa anak darinya." Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Aku tidak cemburu pada seorang wanita pun melebihi kecemburuanku pada Khadijah. Sungguh dia telah wafat 3 tahun sebelum Rasulullah SAW menikahiku."
Kecemburuanku disebabkan aku pernah mendengar Nabi SAW menyebut-nyebut Khadijah. Rabbnya pun menyuruh Nabi SAW untuk memberikan kabar gembira kepadanya, Khadijah, bahwa ia mendapatkan rumah di surga yang terbuat dari perhiasan. Ditambah lagi, apabila beliau SAW menyembelih kambing, lalu beliau akan menghadiahkan sahabat-sahabatnya Khadijah. Hadis riwayat Muslim. Jadi hal-hal ini yang membuat Aisyah itu merasa cemburu ya teman-teman ya. Sedikit kita ulang lagi ya teman-teman. Rasulullah bersabda tentang Khadijah, Allah tidak menggantikan untukku wanita yang lebih baik darinya. Ia beriman kepadaku di saat orang lain ingkar kepadaku. Ia mempercayaiku di saat orang lain dustakanku. Ia menolongku dengan hartanya di saat orang lain tidak ada yang menolongku. Dan Allah telah menganuriakan kepadaku putra dari hasil perkawinan dengannya, sedang wanita-wanita lain tidak. Baik teman-teman, mari mengingat kembali keutamaan atau kemuliaan atau keistimewaan dari Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Yang pertama adalah wanita terbaik. Tidak diragukan lagi, wanita dengan keadaan demikian adalah wanita yang terbaik. Rasulullah SAW dengan lisannya sendiri memuji kemuliaan Khadijah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, cukup bagimu 4 wanita terbaik di dunia, Maryam binti Imran, ini ibunda Nabi Isa, Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, dan Asia istri Fir'aun. Hadis riwayat Ahmad. Ibnu Hajar berkata, wa anna ma'naha anna kulla wahidati minhuma khairu nisa'il ardi fi asriha. Maknanya adalah setiap dari mereka berdua adalah wanita dunia yang terbaik di zamannya. Kedua, Allah menitip salam untuknya melalui Jibril. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan pada suatu ketika Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW sambil mengatakan pada beliau, wahai Rasulullah SAW, ini Khadijah telah datang. Bersamanya sebuah bejana yang berisi lauk, makanan, dan minuman. Jika dirinya sampai, katakan padanya bahwa Rabbnya dan diriku mengucapkan salam untuknya, dan kabarkan pula bahwa untuknya rumah di surga dari emas yang nyaman, tidak bising, dan tidak merasa capai. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah, dapat salam dari Jibril dan dari Allah Subhanahu Wa Taala, guys. Masya Allah. Ketiga, Nabi menganggap mencintainya adalah karunia. Setelah mengetahui bagaimana setianya ibunda Khadijah menemani Nabi Muhammad SAW, tentu kita paham bagaimana kedudukan beliau di sisinya. Hal itu juga tampak dari riwayat-riwayat betapa Rasulullah SAW sering menyebut namanya. Tadi udah kita bahas ya teman-teman beberapa hadisnya gitu, sampai-sampai Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu merasa cemburu saking Rasulullah itu sering menyebut nama Khadijah. Rasulullah juga memuliakan teman-temannya Khadijah sepeninggal beliau. Tadi juga kita ada sebutkan hadisnya yang ketika Rasulullah itu memberikan daging kambing gitu ya kepada kerabat-kerabat Khadijah, teman-teman Khadijah. Sampai-sampai Rasulullah ucapkan sebuah kalimat di hadapan Aisyah yang menjelaskan kedudukan Khadijah di hati beliau. Sungguh Allah telah menganugerahkan kepadaku rasa cinta kepada Khadijah. Allah telah menganugerahkan kepada Rasulullah rasa cinta kepada Khadijah. Hadis riwayat Muslim. Keempat, lahir dari keluarga revolusioner. Khadijah lahir dari keluarga revolusioner yang sangat dihormati di kalangan Quraisy. Ayahnya Khuwailid tidak melakukan kebiasaan suku tersebut yang dinilai merugikan, misalnya mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Jadi ayahnya Khadijah juga tidak melakukan hal-hal yang dinilai merugikan gitu teman-teman, hal-hal yang buruk ya. Sebagai salah satu pemimpin suku, ayah Khadijah memilih membesarkan dan memberi pendidikan yang baik pada putrinya. Khadijah menjadi seseorang yang pintar, sukses, meneruskan usaha perdagangan ayahnya, beretika, dan punya keyakinan yang kuat. Kelima, julukan Khadijah.
Dikutip dari Ensiklopedia Britannica, Siti Khadijah dikatakan memiliki karakter mulia yang tegas. Karakter tersebut melukiskan besarnya penghormatan kaum Quraisy pada sosok Khadijah seperti yang ditulis dalam buku sirah dari Abdullah Al-Malik Ibnu Hisham. Keunggulan karakter Khadijah radhiyallahu anha menjadikan kaum Quraisy memberinya julukan At-Tahirah atau yang suci, the pure, pada sosok Khadijah. Tidak heran jika Khadijah diinginkan banyak pemuka Quraisy dan mereka ingin Khadijah itu juga menjadi istri dari putra-putra mereka gitu. Adapun julukan lainnya adalah Ratu Mekah, Ummu Hindun, di mana Khadijah dulu sebelum menikah dengan Rasulullah dengan pernikahan sebelumnya itu memiliki anak bernama Hindun, dan juga julukan lainnya adalah tentunya Ummul Mukminin. Keenam, tidak menyembah berhala. Dikutip dari About Islam, Khadijah diceritakan tidak ikut menyembah berhala suku Quraisy. Hal ini terungkap saat Khadijah menghadiri festival yang diadakan Quraisy di tengah Ka'bah. Peserta acara yang kebanyakan perempuan menyembah berhala Hubal yang dianggap dewa ramalan. Walau ikut dalam festival, Khadijah tidak ikut menyembah Hubal meski datang ke festival tersebut. Saat di festival itulah, ada orang tua menyeru kepada peserta acara. Dalam seruannya, dia mengatakan, telah hadir seorang utusan Tuhan di antara Quraisy. Jika mereka punya kesempatan menikahinya, maka lebih baik segera dilakukan. Seruan orang tua ini pun disambut ejekan, lemparan batu, dan tindakan tidak menyenangkan dari para peserta lainnya. Karena orang tua ini melihat Sayyidah Khadijah itu tidak menyembah Hubal tadi, teman-teman, tidak menyembah berhala. Maka orang tua ini menyebut Khadijah itu utusan Tuhan gitu. Jadi kalau misalnya punya kesempatan, lebih baik kalian menikahinya gitu. Tapi seruan orang tua ini disambut ejekan tadi ya. Ketujuh, Khadijah mempertimbangkan seruan adanya utusan Tuhan. Khadijah tidak ikut melakukan hal yang kurang menyenangkan pada orang tua di festival tersebut. Dia justru tenang, bijak, dan mempertimbangkan tiap kata dari orang tua Yahudi yang identitasnya tidak dijelaskan detail tersebut. Momen ini seolah menandai takdir Khadijah selanjutnya menjadi yang pertama meyakini kebenaran wahyu Allah Subhanahu wa taala dan memeluk Islam. Ketika peristiwa ini terjadi, Khadijah telah menjadi pedagang sukses yang kaya dan rendah hati. Dia juga dermawan terhadap hartanya pada orang lain yang membutuhkan. Sosoknya menjadi inspirasi di kalangan Quraisy untuk memiliki karakter jujur, bijak, dan pekerja keras. Masya Allah. Kedelapan, melamar Rasulullah SAW. Jika umumnya laki-laki melamar perempuan, maka Khadijah menempuh cara sebaliknya saat menikahi Rasulullah SAW. Khadijah melamar Nabi Muhammad SAW melalui orang ketiga, Nafisah binti Muniyah atau Maniyah, yang merupakan sahabat saudagar wanita tersebut. Peran orang ketiga diperlukan karena tradisi Quraisy tidak mengenal perempuan melamar laki-laki. Selain itu, Khadijah sempat tidak pede meski kaya dan berasal dari keluarga ternama. Krisis pede terjadi karena perbedaan usia yang besar. Khadijah 40 tahun dan Nabi Muhammad SAW 25 tahun. Nah, ini kalau teman-teman ada yang dengar bahwa Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad pada usia 28 tahun. Jadi ada juga pendapat yang seperti itu ya teman-teman, dan ini udah kita bahas di part 4. Jadi kalau belum nonton boleh ditonton dulu ya. Kesembilan, pendukung utama Nabi Muhammad SAW. Setelah proses lamaran, Amirat Quraisy atau putri Quraisy tersebut akhirnya resmi menjadi istri Rasulullah SAW. Nabi SAW awalnya adalah pegawai Khadijah yang memimpin rombongan dagang menuju Suriah atau Syam. Pernikahan Khadijah dengan Muhammad bin Abdullah terjadi sebelum turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, atau terjadi sebelum Rasulullah itu diangkat menjadi rasul. Dukungan utama Khadijah terlihat saat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira. Saat itu beliau menemani Rasulullah SAW yang ketakutan. Diceritakan dari Yahya bin Bukair, dari Al-Laits, dari Uqail. Beliau pun pulang dalam kondisi gemetar dan bergegas hingga masuk ke rumah Khadijah. Kemudian Nabi berkata kepadanya, selimuti aku, selimuti aku. Maka Khadijah pun menyelimutinya hingga hilang rasa takutnya. Kemudian Nabi bertanya, wahai Khadijah, apa yang terjadi dengan diriku ini? Lalu Nabi menceritakan kejadian yang beliau alami, kemudian mengatakan, aku amat khawatir terhadap diriku. Maka Khadijah mengatakan, sekali-kali jangan takut, demi Allah, dia tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Sungguh engkau adalah orang yang menyambung tali silaturahim, pemikul beban orang lain yang susah, pemberi orang yang miskin, penjamu tamu, serta penolong orang yang menegakkan kebenaran. Hadis riwayat Bukhari. Ke-10, membenarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan Siti Khadijah juga terlihat saat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira. Khadijah tidak bersikap masa bodoh, namun ikut mencari tahu kebenaran wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW.
Saat itu, Khadijah mendatangi sepupunya Waraqah bin Nawfal yang bisa bahasa Ibrani dan sudah tua. Waraqah diceritakan sebagai orang tua yang kehilangan penglihatan, namun dipercaya Khadijah. Kisah ini dituliskan dalam hadis seperti yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Waraqah pun berkata, Jibril ini adalah namus yang pernah diutus Allah kepada Nabi Musa. Duhai, semoga saya masih hidup ketika kamu diusir oleh kaummu. Kemudian Nabi bertanya, apakah mereka akan mengusir aku? Waraqah menjawab, ya betul, tidak ada seorang pun yang diberi wahyu seperti engkau, kecuali pasti dimusuhi oleh orang-orang. Jika aku masih mendapati hari itu, niscaya aku akan menolongmu sekuat-kuatnya. Dan tidak berapa lama kemudian, Waraqah pun meninggal dunia. Hadis riwayat Bukhari. Ke-11, meminta sorban Rasulullah SAW untuk kain kafan, yang tadi udah kita bahas juga ya teman-teman di awal. Dalam kitab Al-Bushra dari Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, Khadijah diceritakan menggunakan seluruh hartanya untuk penyebaran Islam. Khadijah yang awalnya kaya jatuh miskin hingga tidak punya kain kafan untuk membungkus mayatnya jika meninggal. Saat itu, Khadijah dikisahkan meminta sorban yang biasa digunakan Nabi Muhammad SAW untuk menerima wahyu untuk dijadikan kain kafan. Namun, sorban tersebut urung digunakan karena Khadijah menerima sorban yang dikirim oleh malaikat Jibril. Kelak ada 5 orang yang menggunakan kain kafan istimewa tersebut, yaitu Siti Khadijah, Sayyidah Khadijah, Nabi Muhammad SAW, Siti Fatimah, Ali bin Abi Thalib, dan Hasan cucu Rasulullah SAW. Ke-12, kisah sedih Rasulullah dan Khadijah. Kisah sedih pasangan ini terangkum dalam Amul Husni, tahun kesedihan, pada kehidupan Rasulullah SAW. Saat itu Rasulullah SAW kehilangan pamannya Abu Thalib dan Khadijah radhiyallahu anha karena menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Keduanya adalah pendukung utama Nabi Muhammad SAW saat pertama kali menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala hingga berpulang. Dan ini benar-benar sedih banget teman-teman. Sebenarnya kisah itu sedih banget. Mungkin nanti kita akan bahas di kisah bagian Rasulullah ya, insyaallah. Ke-13, anak Khadijah dan Rasulullah. Pasangan Khadijah dan Rasulullah SAW diceritakan memiliki 2 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Namun Qasim dan Abdullah, yang mana 2 anak laki-laki Rasulullah dan Khadijah, meninggal saat masih berusia anak-anak. Sementara anak perempuan Khadijah dan Rasulullah tumbuh dewasa, ikut dalam penyebaran Islam dan menjadi contoh untuk para muslim dan muslimah. Mereka adalah Zainab, Fatimah, Ruqayyah, dan Ummu Kulsum. Dan ini secara singkat. Ke-14, orang yang pertama kali salat bersama Rasulullah adalah Khadijah. Ke-15, mengorbankan seluruh hartanya untuk dakwah Rasulullah. Dan ke-16, wanita yang matang dan cerdas, pandai menjaga kesucian. Jadi memang Masya Allah sekali, begitu banyak keutamaan dan keistimewaan dari Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Masya Allah, semoga kita bisa meneladaninya ya teman-teman, dimana memang dari sebelum masuk Islam itu sudah menjaga diri gitu dari perbuatan-perbuatan yang buruk gitu ya. Tidak pernah yang namanya menyembah berhala juga, kemudian rajin bersedekah, tidak sombong. Masya Allah, tidak heranlah kita mengapa Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha yang dipilih Allah untuk mendampingi Rasulullah pada masa awal-awal berdakwah gitu ya. Nah, Masya Allah. Alhamdulillah, baik teman-teman, itu dia part 5 kisah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Next kita masuk ke part 6, yaitu mengenai hikmah dan pelajaran apa saja gitu yang kita petik dari kisah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ini adalah sumber artikel ya yang saya ambil tulisannya, kemudian di mix and match gitu. Nah, pertama dari salam.ui.ac.id, news.tik.com, kisahmuslim.com, muslimanews.com, rilia.net, manyokia1.sch.id, darunaja.com, muslim.okezon.com, dakwatuna.com, blogmza.blogspot.com, rumahsyo.com, almanahaj.or.id, muslimah.or.id, firanda.com, republika.co.id, kalam.sindenews.com, kumparan.com, suara.com, vimela.com. Dan ini insyaallah sumber-sumbernya kredibel semua ya teman-teman ya, karena sudah saya cari juga nih mana website-website yang insyaallah itu memberikan informasi yang benar-benar valid. Adapun sumber buku, yang pertama itu ada Khadijah ketika rahasia mim tersingkap, kemudian revisi politik perempuan, Ar-Rahiqul Maktum, The Woman of Madinah, Muhammad, kisah hidup Nabi berdasar sumber klasik, Teladan Agung Wanita Mukminah, Mereka Adalah Para Sahabiat,
Mulut yang terkunci, 50 kisah haru para sahabat Nabi, Sirah Nabawiyah, tangga tanpa problema, Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, Tarikh At-Tabari, Imam At-Tabari, Kitab Al-Isabah, biografi para sahabat, Syiar A'lamun Nubala, Imam Az-Zahabi, Bidayah wa Nihayah, karya Ibnu Katsir, Wanita-wanita kebanggaan Islam, karya Umar Ahmad Ar-Rawi, Dari Puncak Baghdad, karya Tamim Ansari, Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim, karya Imam An-Nawawi, Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani, Sirah As-Sahihah, karya Dr. Akram Diya Al-Umari, Tarikh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan perilaku umat, karya Tahiyya Al-Ismail, Lebih sukses berdagang ala Khadijah dan Abdurrahman bin Auf, karya Ahmad Ashraf Fitri. Nah, ini sumber PDF atau penelitian. Yang pertama adalah kontribusi Khadijah radhiyallahu anha dalam periwayatan hadis, dan yang kedua adalah skripsi Siti Khadijah Ummul Mukminin, biografi dan peran dalam mendampingi Rasulullah, oleh Syarifatil Munawwarah dari UIN Alauddin Makassar. Jazakumullah khairan katsiran kepada semua teman-teman yang udah saya ambil gitu ya tulisan-tulisannya. Semoga menjadi amal jariah dan semoga bermanfaat gitu untuk kita semua. Baik Sohib Ceks, itu dia wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan katsiran. Silahkan nanti dengerin kisah Khadijah radhiyallahu anha di part berikutnya. Terima kasih ya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.